kejujuran pada akhirnya berbuah manis, meski di pertengahan jalan tergurat siksa batin yang kadang membuat oleng keteguhan hati. Netral dan para punggawanya pernah merasakan arti manis kejujuran juga mendekap cerca, kala hati berpijak pada tanah kejujuran bernama musik. Kalau bokap gue emang seneng musik dari dulu gitu, cuman dia seneng main gitar gitu, iseng-iseng main sendiri gitu kan. Jadi kayak gue suka musik bener-bener disupport, cuman ya itu dia, yang penting kalau dia sih kayak lebih sekolahan paling enggak harus kelar gitu. Toh ntar udah kelar sekolah terserah bebas lo mau terus di musik segala macam, dia pun tetap support. Kalau bokap gue dia lebih ke lukis ya, lukis, main gitar juga bisa. Kayak nyokap gue baca puisi, ya mungkin itu ya salah satunya artnya di situ. Gue dulu masih ngalamin yang zaman kaset ya, koleksi kaset gue dulu semua dibakar sama bokap gue tuh masih ngalamin. Ini musik setan. Yo, ini gila. Yang bener, wah kacau lah ini. Bermusik bagi tiga sahabat ini bagai senyawa yang menyatu dalam raga. Tak bisa berpisah, apalagi dipisahkan. Sebab musik sudah separuh jiwa bahkan lebih. Maka memadamkannya sama saja dengan kesia-siaan belaka. Drumnya itu gue juga baru awal SMA lah, setelah main gitar, main bass, ternyata main gitar, main bass gitu-gitu doang, gak ada kemajuan. Terus nyoba main drum, dulu kayak main drum masih jarang gitu orang-orang. Ayo udah deh coba, setiap festival aja kayak pasti adanya gitaris terbaik gitu. Dulu masih jarang lah kayak the best drummer apa segala macam. Terus ya udah gue akhirnya, ini kayaknya orang belum banyak yang main drum gitu, main drum aja. Masih sepi nih, masih sepi nih. Gue sih dari kecil udah ke expose sama gitar, gue emang dari bayi ya. Soalnya keluarga hippie sih, maksudnya gitu, bentar-bentar main gitar dari kecil. Jadi begitu gue musik udah punya kesadaran gitu, hal yang musikal di kuping gue ya gitar awalnya udah. Aku tuh nggak ngerti pemain drum, tapi menurut aku ya suami aku jago main drumnya dan bagus. Aku paling suka lagunya dulu waktu itu, zaman dulu banget, itu Terbang Tenggelam. Bertampuk bahagia juga mendulang tawa. Begitulah sketsa hidup ketiga sahabat ini. Tak ada yang lebih indah selain saling memahami tanpa perlu mencampuri. Sebab sahabat tak berseberang jalan meski berbeda pandang. Ngagetin orang, ekspresinya meledak-ledak deh. Wah, ataupun dengan dirinya sendiri. Belum pernah kan lihat orang depan kamera, depan kaca gini-gini sendiri gitu, dia doang. Nggak ada orang sama sekali. Pun ada orang yang ngeliat dari jauh gitu, ngapain dia terus itu gitu-gitu. Narsisus. Ya enggak, kan meledak-ledak itu kan spontanitas. Wah enak, sampai sekarang dia ekspresinya dia kalau lagi sendiri, kalau lagi bengong pasti ada aja yang ditak-atik sama dia. Ini kok enggak? Gitu-gitu. Itu sih yang gue perhatiin dari dua orang. Joki ini. Apa dicium? Apa dicium? Iya, misalnya ada benda. Orangnya penasaran jadi. Iya benar. Ada benda apa gitu. Gue tahu nih bau, tapi gue nggak bisa nolong. I can't help it gitu. Jadi mesti, oh bener kan bau gitu. Enak kan kelihatannya kayaknya yang gerobak-gerobak segala macam gitu kan. Tapi kalau ke keluarga, ke istri, ke anak, terus segala macam dia sama sekali nggak kayak gitu. Justru kebalikan, aku yang lebih kayak gerabak-gerubuk yang berantakan gitu, Enot yang rapi banget yang kayak gitu. Beda banget deh sama pekerjaannya dia yang bentuknya kelihatannya gitu. Jujur adalah jujur, tanpa syarat, tanpa taktik, apalagi bersiasat. Sama halnya ketika pusaran logika dihanyutkan pada pilihan sosok idola, maka tak ada idola yang sempurna buat mereka. Sebab netral adalah netral. Mereka hanya tahu bermusik dan berkarya. Maka soal idola, biarlah kejujuran yang bersuara. Idola sih.
banyak banget ganti-ganti tiap tahun. Kadang lagi setahun lagi seneng ini. Iya, Lagi dengerin ini hadiah nih. kadang Besok, lagi wah ini dia. kadang lagi yang apa suci banget ininya idolanya siapa misalnya Gandhi gitu atau Dalai Lama, ntar besok Asia Carrera gitu aja idola. Dan Monroe. Iya. Respect adalah mahkota kejujuran yang setia seia sekata dalam guliran sebuah karya. Maka tiada guna jika kebohongan, kelicikan, dan segala amuk kecurangan yang dimajukan. Sebab bukan itu yang mereka cari. Bajakan kan ya mau nggak mau kan kita mesti kerja keras lagi gimana supaya nggak bisa dibajak dan langsung nyampe ke apa fans gitu. Gimana supaya orang kayak beli fisik dari album Iya. kita lagi kayak gitu-gitu kan. Ya perjuangan juga sih. Dan Kalau download gratis iya, gitu. sebenarnya kita butuh respect sih, respect maksudnya dalam arti kalau lu respect sama hasil karya seni gua, ya gua akan respect balik sama lu. Maksudnya dengan membeli gitu kan, lumayan respect gitu kan. Maksudnya apresiasi lah sama karya seni. Jadi nggak main ngebat atau gimana. Dan gua bagus sama Coki aja kadang kalau misalnya ada fans gitu yang kayak ya dia bilang ngefans gitu tapi dia kayak download gratis terus kayak atau nggak beli bajakan segala macam, gua agak nggak respect sih sama fansnya kayak gitu. Ya, Malah kadang kayak ya kayak mereka mau dihapus segala macam ya kita kadang ya jadi nggak respect aja ya. Nggak yang kayak biasanya kalau misalnya ada fans yang bener-bener diehard fans yang netral itu kan mereka yang beli merchandise terus dan beli album yang mereka koleksi dan dari yang pertama sampai habis. Nah itu kita bisa yang kayak respect ke mereka aja jadi bisa lebih dekat juga gitu sama mereka. karena emang mungkin mereka mikirnya oh udah enak lu udah punya album pas segala macem. Ada satu hal yang dia lupa gitu, untuk produksi album itu kita pakai modal gitu. Jadi untuk balikin modalnya itu caranya ya kita jualan CD lah atau lewat digital gitu apa. Yang penting sebenarnya lu nge-respect sama hasil karya seninya apa enggak, bukan buat netral aja ya. Maksudnya hasil karya seni di Indonesia tuh yang kurang itu aja, orang apresiasi dan respectnya masih minim. Ngajarin dia juga gitu. Kalau dia bikin suatu saat ya kita nggak tahu. Iya. Dia bikin sesuatu entah itu bermusik juga atau bikin apalah bentuk apa yang dia jual dihargain orang tuh seperti apa gitu. Saya mau dihargai walaupun 50.000 ya mau. CD-nya maksudnya, CD-nya. Kita ngefans sama idola kita, otomatis kita harus hargai apa yang mereka buat. Terus janganlah beli yang bajak-bajakan kayak gitu. Kalau bisa sih beli yang aslinya aja. Jadi saya belajar dari situ lagunya, saya dengerin, saya sih agak sedikit takjub. Saya pikir kalau saya mungkin dulu nonton netral sebagai penonton, mungkin saya bisa suka sama lagu-lagunya mereka semua.